Cek 1 2, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di another episode podcast podcast Rahim Lauda eksklusif di telinga kamu. Silakan musik. Dan sekarang kita sudah di episode kelima kalau saya tidak salah ini. Kita mau bilang terima kasih dulu kepada pendengar di seluruh penjuru Indonesia sana, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik yang mendengarkan suara saya menemani akhir pekannya. Itu berarti kalau kau dengar podcast ini itu berarti kamu sedang mencuci, kamu sedang menyetrika, kamu sedang aktivitas lain, belajar atau apalah misalkan begitu. Semoga ini bermanfaat karena kemarin kita baru dapat email dari Spotify bahwa podcast kita masuk di rentetan, masuk di charts begitu, di charts kayak dia masuk ke podcast 100 ke 40 begitu, teratas streamingnya. Memang kalau saya lihat ininya juga ya lumayan lah, walaupun tidak sepopuler YouTube misalkan, sepopuler konten kita di Instagram, tapi lumayan senang juga Spotify bisa kirim kita email bahwa podcast kita lumayan ramai yang dengar. Itu saya senang juga. Itu berarti apa yang kita lakukan sepertinya bermanfaat. Dan kalau kau dengarkan ini di ujung di ujung acara, saya minta bantuanmu untuk bantu promosikan podcast ini. Silakan di Instastory ya, terserah potongannya, klipnya. Saya bicara direkam pakai handphone lain atau di screenshot baru di Instastory, terserah. Terima kasih banyak teman-teman. Ayo kita masuk ke pembahasan. Sekarang saya take podcast tanggal 25 Agustus, Friday. Itu berarti kamu dengarnya di tanggal 26. Karena seperti biasanya saya take podcast itu selesai Jumatan. Dan minggu lalu kan kita sebelum Jumatan, karena kita ada take endorse brand begitu. Jumat ini kita tidak ada kegiatan, akhirnya kita take podcast setelah hari Jumat. Kita mau review khotibnya dulu tadi. Tapi sebelum kita review khotib, saya mau bilang harusnya Jumat ini saya terbang bersama bandnya saya, Sisi Timur. Teman-teman yang follow saya pasti tahu Sisi Timur adalah band yang kami bikin. Itu biasa temani saya dimanapun kalau saya perform nyanyi di seluruh Indonesia. Dan bandnya saya sementara ini lagi saya antar di bawah apartemen, di bawah kantor. Mereka ke bandara mau terbang ke Jogja bersenang-senang. Mereka duluan karena saya tidak bisa rock and roll dulu. Dan ini hal yang baik ya, dan ini hal yang baik, bukan hal yang menyedihkan. Dan ini hal yang baik. Ada sedihnya, ada senangnya juga begitu. Nah, waktu hamil kemarin itu saya kan pengen, bukan saya yang hamil ya, masih Komang. Waktu Komang hamil kemarin itu kita kan kurangi kerjaan atau kerja pulang cepat-cepat supaya Komang ada yang temani di masa-masa kehamilannya. Karena orang hamil itu kan hormonal itu lumayan begitu terguncang, begitu berubah-ubah. Jadi siap-siap kepala kita untuk ditarik rambutnya begitu. Nah, saya begitu, dan rencana kalau sudah punya anak saya pengen kerja setiap hari begitu, pengen rock and roll, tour sana sini kemanapun, pengennya begitu. Ternyata kita ini hanya so tahu terhadap apa yang belum kita alami begitu. Setelah Bung lahir, anak pertama lahir, realita ternyata menampar kita dengan hal yang begitu unik begitu. Ternyata setelah melahirkan tidak begitu juga, coy. Kita setelah punya anak ternyata saya tidak mau kerja, coy. Malah saya kasih tahu manajerku Randi, kalau ambil kerjaan yang di Jakarta saja atau ya paling jauh di tanah Jawa, supaya saya bisa lihat anakku tumbuh setiap saat, supaya saya bisa peluk istriku kalau pulang kerja. Dan itu yang terjadi hari ini. Anak-anak saya suruh pergi cepat karena kan mangkunya kan hari Sabtu sebentar malam. Kalau kau dengar podcast ini kan tayang jam 8 biasa setiap hari Sabtu. Malam minggu itu harusnya malam minggu ini kita mau manggung di Jogja. Pokoknya ada konser keren, festival begitu dengan line up yang sangat keren.
Yang saya ingat ada Budi Doremi, ada Salsabila, ada juga siapa lagi ya? Ada Yura Yunita, dan kita menjadi bagian dari line up itu lumayan ya. Ada sedikit senyuman juga di wajah, bukan membanggakan diri, tapi ya alhamdulillah ya. Itu. Jadi harusnya saya terbang bersama teman-teman, tapi saya suruh kalian duluan, nanti saya dengan Fauzan itu videograferku pergi naik kereta pagi Sabtu. Kau dengar ini saya lagi di kereta ini. Jadi mau ke Jogja pagi naik kereta karena itu tadi kalau saya naik pesawat itu berarti pesawatnya kan jam 5, itu berarti jam 3 sudah ada di bandara. Kalau jam 3 sudah ada di bandara berarti jam 2 dari sini menuju bandara sudah ke sana, itu sudah berjam-jam. Malamnya juga saya tidak bisa rock and roll begitu, jalan-jalan seperti teman-teman sementara istriku lagi gendong anakku dan menyusuinya. Betapa durhakanya saya sebagai ayah. Apakah saya kerja di hari itu? Tidak juga, jalan-jalan. Jadi saya bilang, kalian pergi saja dulu, saya malam ini mau peluk-peluk anakku, puas-puas biar besok enak kerjanya. Itu yang terjadi. Ternyata kita ini hidup sebagai ayah memang lebih challenging ya. Seperti yang kita bilang minggu-minggu lalu. Jadi suami gampang sebab istri kita kan sudah tahu dunia, punya lingkungan sendiri, punya kehidupan sendiri. Sementara menjadi ayah itu dunia yang challenging. Apalagi anak pertama sebab kita tidak bisa belajar dari orang lain. Hanya kita bisa belajar dari pengalaman kita sendiri. Sebab setiap anak itu spesial, setiap anak istimewa. Dan kebetulan Bung anaknya saya itu dikasih wajah oleh Tuhan begitu lucu, pipi yang begitu nyaman untuk dicium. Jadi saya tidak bisa tinggalkan dia lama-lama. Itulah, kita masuk ke topik deh. Baru pulang Jumatan tadi, saya lumayan senang dengan khotibnya. Khotib Jumatnya tadi saya kasih rating 92 lah ya. Karena dia satu timernya bagus, timingnya, maksudnya dia kalau khotbah Jumat itu kan ada 2 sesi itu. Khotbah pertama terus turun, duduk, baca salawat, terus naik lagi tuh. Ada 2 sesi dan dia cepat sekali. Sesi pertama hanya 10 menit, sesi yang kedua mungkin 5 menit. Jadi dia di press waktunya 15 menit kurang lebih ceramahnya. Dan menurut saya sebaik-baik penceramah itu adalah yang cepat begini. Kenapa orang harus ceramah lama-lama ya? Maksudnya ya kita tahu hal yang baik itu harus kita rajin gaungkan. Tapi maksudnya kalau juga terlalu lama juga, kau lihat juga jamaahmu banyak yang tidur, banyak yang main handphone begitu. Maksudnya to the point saja, to the point. Itu tadi saya senang sekali. Saya berharap juga berdoa semoga setiap Jumat kita dikasih khotib yang mengerti esensial dari timing itu. Kemudian kalau kita review tadi masalahnya, kalau kita review tadi ceramahnya, dia ada poin menarik yang saya kutip sampai saya tulis di catatanku. Dia bilang bahwa ternyata masalah itu kadang-kadang jangan kita terlalu curiga kepada Tuhan begitu. Jangan kita curiga kepada Tuhan kasihkan kita masalah ini. Banyak masalah yang kita hadapi ini adalah buah dari masalah yang kita bikin sendiri begitu. Dan saya juga kadang-kadang langsung berpikir juga bahwa seperti kita orang sakit karena merokok misal, di rumah sakit karena merokok. Kita pikir masalahnya, kita pikir ujiannya adalah pelan-pelan. Orang sakit karena merokok. Ya, orang di rumah sakit dan dia sakit karena merokok. Kita pikir ujiannya adalah ujian dan masalahnya adalah di rumah sakit dan sakitnya begitu. Ternyata sepertinya ujiannya adalah pas kita merokoknya. Itu merokok. Iya, waktu kita memutuskan untuk merokok itu sebenarnya ujian dan masalahnya. Sakit karena rokok itu akibat dari kau tidak lulus kemarin itu. Aduh, menarik ini pembahasan ustaz itu ya. Dia bilang ternyata banyak masalah itu yang jangan suuzon begitu. Bukan tidak melulu dari kayak sang pencipta, itu adalah masalah yang kita
buat sendiri. Dan kalau kita ambil ke konteks yang lain, ternyata iya juga banyak masalah yang sebenarnya kita sendiri yang banyak rajin bermain-main dengan masalah itu. Kita sendiri yang membuatnya begitu. Kayak perselingkuhan begitu. Kita pikir bertengkar dengan istri itu adalah masalah dan ujiannya. Padahal masalah sesungguhnya adalah, ujian sesungguhnya adalah ketika kita memutuskan untuk jalan sama perempuan lain. Itu kali ya, kalau kita ambil kesimpulan pelan-pelan ya. Kemudian apalagi ada kabar gembira kepada orang-orang yang dapat masalah. Katanya tenang, Tuhan tidak akan memberikan masalah lebih daripada kapasitasnya kita. Betul juga. Menarik juga itu. Dan sekarang kalau kita pikir-pikir, oh Tuhan, masalah ini besar sekali. Sepertinya saya tidak bisa melaluinya. Itu bukan kamu tidak bisa, kamu sedang tidak percaya diri. Kalau ada masalah yang kau anggap tidak bisa lalui dan di atas kemampuanmu, itu berarti Tuhan mau kita upgrade diri begitu. Tuhan mau kita lebih daripada kita yang kemarin. Dan sebaik-baik manusia adalah yang lebih baik dari hari kemarin. Sudah setitik poin itu saja. Tidak usah mau mengalahkan siapa begitu. Hidup ini kompetisi, tapi kompetisinya adalah terhadap kita yang kemarin. Gitu kali ya. I don't know. Menarik ya usahanya itu muda dan energik begitu. Walaupun ada momen-momen sedikit saya agak ketawa terlalu ekspresif khotibnya. Dan saya senang itu karena saya kan duduk di saf-saf paling depan. Saya kalau Jumatan itu pakai parfum paling bagus, pakai sarung paling saya suka, bawa sajadah favoritku, terus duduk di saf-saf paling depan. Karena memang keutamaan sholat, keutamaan ibadah itu semakin di depan safnya, semakin utama begitu. Saya pengen jadi orang itu. Cuman karena saya terlalu depan, ini khotib ini ada momen waktu dia lihat jamaat, dia lihat saya, dia senyum. Saya rasa orang ini kenal dan pencinta lagu Komang gayanya. Aduh, minum dulu. Itu tadi pengalaman Jumatan. Hari ini kita mau bahas apa? Sebenarnya saya pengen rekap saja apa yang terjadi minggu lalu, kemudian ya cerita-cerita sedikit tentang opini random yang ada di kepala saya tentang yang saya lalui minggu-minggu ini. Sebab podcast ini bukan hanya tentang kamu, tapi ini tentang saya belajar konsistensi lagi, bagaimana mendesain podcast. Banyak yang dengar, tidak dengar itu, tapi saya tetap semangat begitu. Dan niatnya kan semoga ada manfaat, sebaik-baik manusia yang bermanfaat. Sempat baca berita lagi tadi bahwa pemerintah, jadi yang terjadi di jalan-jalan Sudirman itu banyak mobil dari, ya katakanlah dari pemerintah kan, dari kepolisian yang mereka kayak siram aspal begitu untuk mengurangi polusi udara. Jadi by the way teman-teman yang di luar Jakarta ini adalah kota nomor 1 dengan polusi terburuk yang ada di dunia. Kita menghirup ini sama dengan kita merokok beberapa belas batang begitu, saking kotornya begitu. Dan masalahnya selain karena kendaraan membludak, itu juga yang utama, yang paling banyak memberikan sumbangsi itu adalah asap industri pembangkit batu bara kalau saya tidak salah, yang ada di sekitar Jakarta. Dan ternyata di sekitar Jakarta ini ada banyak begitu pembangkit bertenaga batu bara yang asapnya itu lumayan banyak, memberikan kontribusi terhadap udara di Jakarta. Dan solusi yang diambil pemerintah kita adalah apa? 1, WFH untuk orang-orang ASN. Jadi banyak PNS dan pegawai BUMN, mereka itu katanya untuk menekan polusi udara disuruh kerja ke rumah. Ini kan masalahnya apa? Solusinya apa? Ya Allah, lucu sekali negara ini. Itu ASN yang hadir saja setiap saat. Pelayanan di Indonesia sudah begini, kasihan apalagi setengahnya disuruh kerja dari rumah. Ya Allahu Akbar. Masalahnya apa? Solusinya apa? Kasihan. Solusi lain yang kita lihat itu
Tapi ini tetap kita patut apresiasi ya, walaupun agak kurang tepat sasaran sih. Itu aspal disiram pakai mobil-mobil yang ada tangki airnya, begitu maksudku. Kalau ada orang bakar sampah di pinggir jalan, jangan kau siram aspalnya begitu, siram tong sampahnya begitu. Ini kan jelas memberikan solusi. Ini kan jelas yang memberikan kontribusi kan adalah pabrik-pabrik tenaga batu bara. Kenapa aspal yang kau siram begitu maksudku? Kenapa? Kasihan. Kau siram setiap hari juga. Itu kalau masih menyala, apa yang akan terjadi tetap sama. Kasihan. Kenapa kita tidak contoh negara-negara lain begitu yang sudah mulai melihat energi itu pakai kacamata energi alternatif terbarukan begitu, pakai sinar matahari, pakai angin, pakai aliran sungai. Maksudku Indonesia ini kurang panas bagaimana begitu, kok tidak bisa manfaatkan panas ini untuk jadikan dia pembangkit listrik kah? Supaya tidak banyak supaya tidak banyak asap-asap itu di udara kita begitu. Kenapa solusinya masalahnya ini solusinya lain? Tapi itu I don't know, mungkin juga ini saya bicara melalui kacamata so tahu. Kita berdoa saja yang terbaik. Semoga kita ada uang supaya bisa beli mobil listrik. Tuh kan, tambah banyak lagi solusinya, aneh sekali. Apalagi hari ini, minggu ini saya sudah fix rilis lagu. Jadi lagu baru kita saya sudah upload di di agregatornya saya dan akan rilis tanggal 31 Agustus. Yes, berjudul Lesung Pipi. Saya tulis sendiri, diproduseri oleh Eliva Sonaru. Eliva Sonaru adalah orang di balik lagu, produser yang di balik lagu Sang Badut dan juga lagu Salah. Beberapa laguku dia yang produseri, dan kita kembali comeback lagi ke dia bikin lagu ini. Tanggal 31 siap dirilis, berjudul Lesung Pipi. Ku persembahkan kepada perempuan dan laki-laki berlesung pipi di seluruh dunia. Terima kasih sudah memberikan kita senyuman terbaik, menemani hari-hari kita. Kalau kau sudah dengar lagunya sama seperti lagu-lagu sebelumnya, tugasku kan bikin musik dengan kualitas yang lebih bagus setiap saatnya. Tugasmu adalah bantu kasih tahu ke orang-orang, saya ada materi baru, kita ada lagu baru. Begitu. Kemarin itu agak lama saya agak rilis karena artworknya itu lumayan. Saya cari desainer begitu, karena ini 3 orang yang bikin artworknya ini. Sampai orang ketiga baru saya oke, ini bagus itu artworknya itu. Ceritanya dia kayak ala-ala Mesir kuno begitu. Saya karena memang suka dengan sejarah. Sampul dari lagu Komang juga kan, itu ada foto gadis Bali Komang yang diambil tahun 1930-an kalau saya tidak salah. Foto bersejarah juga. Nah, saya pengen luapkan itu sisi-sisi historis sejarawannya saya di beberapa karyanya saya. Kalau ada orang tanya kenapa rilis tanggal 31 Agustus, jawabannya ya sebenarnya bukan tanggalnya sih, Agustusnya. Komang itu kan 17 Agustus tahun lalu. Ceritanya nih lagu kita mau rilis tanggal 17 Agustus juga. Cuman karena itu tadi artworknya belum jadi. Saya juga mixingnya harus diperbaiki, kasih bagus kualitas audionya. Akhirnya jatuh pada tanggal 31 Agustus ini. Dan tahun lalu kan 17 Agustus hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau 31 Agustus itu hari kemerdekaan Malaysia, coy. Agak unik juga ya. Kenapa kebetulan dan tidak kebetulan. Tapi yang saya ingat tahun lalu itu saya tulis kenapa di tanggal itu, karena saya pengen merdeka dengan karyaku sendiri ya. Dan
kalau orang tanya kenapa ikut kemerdekaannya Malaysia, satu karena sudah lewat 17 Agustus, kedua merdeka itu hak segala bangsa. Asik sekali. Itu. Kemudian tadi pagi saya juga baru upload kembali, re-upload tepatnya ya, lagu-lagu lama saya ke Spotify. Jadi sebenarnya itu pindah dashboard. Jadi kemarin kan ada yang tanya itu, Karaim mana lagu Suasana Rumah dan lagu Salah di Spotify dan Apple Music, dia hilang begitu. Sebenarnya tidak hilang, tepatnya itu saya take down, kita mau pindah dashboard dari agregator lama ke agregator baru. Jadi dulu itu kemarin itu agregatorku itu di pokoknya ada agregator lah, agregator Indonesia, saya lupa, Musik Blast begitu. Dan karena melalui lagu Sang Badut, Komang dan lain sebagainya, akhirnya saya coba kasih pindah lagu ke dashboard yang ini, ke Sound On, supaya saya bisa pantau satu website semuanya begitu. Jadi saya re-upload, kalau tidak salah tanggal 2 dia akan muncul kembali itu. Kemarin lagu Cemburu dan Su Terlalu Lama saya sudah re-upload kembali ke sini, ke dashboard yang baru, sudah bisa didengarkan di mana-mana. Dan lagu Suasana Rumah dan lagu Salah saya re-upload lagi, dan insya Allah tanggal 2 sudah bisa didengarkan. Apalagi ya, bahas apalagi, coba saya lihat catatan lagi ya. Oh iya, saya mau rekap beberapa kegiatanku minggu ini ya. Jadi minggu ini ada event yang menarik. Kemarin saya dapat undangan isi acara Senja Berpuisi dari Perpustakaan Jakarta yang ada di Cikini. Kau tidak tahu betapa ini event yang saya merasa terhormat sekali. Ada acara yang secara pandangan umum biasa saja, tapi menurut kita sebagai yang diundang itu bergengsi begitu. Ada juga acara yang bergengsi melalui pandangan umum, kayak festival-festival apa gitu. Tapi waktu saya diundang saya biasa saja begitu, karena tidak ada keterikatan emosional kali ya. Dan acara ini saya lumayan gugup, maksudnya bukan gugup juga sih, lumayan terharu, walaupun acaranya acara kecil begitu. Senja Berpuisi oleh Perpustakaan Jakarta di Cikini. Pertama-tama teman-teman tahu bahwa saya adalah penggila buku, penggiat literasi dari dulu ya. Beberapa tahun terakhir ini saya paksa diri saya setiap pagi untuk baca buku. Dan Perpustakaan Jakarta itu saya juga ada member di sana. Saya rajin ke sana nongkrong, walaupun hanya pinjam tempatnya untuk buka laptop saja, buka kerjaan di sana, tapi dikelilingi oleh tumpukan buku itu ya. Begitu menyenangkan, dan orang-orang yang punya visi sama di sekeliling kita. Jadi dia membentuk atmosfer literasi yang begitu indah. Itu saya rajin ke Perpustakaan Jakarta dengan manajerku. Dan ada masa itu tempat favorit kita bikin acara, dan saya menjadi tamu kehormat, maksudnya jadi tamu isi acara di tempat itu. Menarik sekali. Acaranya itu bertajuk Senja Berpuisi. Dia bilang karena Karaim rajin baca puisi di sosmednya dan juga dekat dengan literasi dan dekat dengan senja. Menarik juga. Akhirnya saya ikut itu, ada ada tamu lain juga, Ari Reda. Itu keren juga. Pokoknya anak-anak sastra, anak-anak literasi pasti tahu ini beliau. Jadi si Perpustakaan Jakarta itu secara sadar tidak sadar mereka pengen kayak bikin event yang mirip-mirip dengan event yang di Sarina begitu, di samping public space begitu. Dan menjadi bagian dari acara itu saya lumayan terhormat, lumayan terharu juga, karena ada acaranya itu intim sekali di terasnya perpustakaan. Orang-orang baca puisi, ada yang pantomim, kita lihat sama komunitas-komunitas sastra juga dia tampil di situ. Saya
Ada atraksi literasi dan atraksi aksara terjadi di atas panggung. Dan saya berhasil menutup acaranya sebagai headliner sebelum maghrib ya. Keren juga itu acara. Sempat saya baca puisi juga. Ada puisi saya berjudul Sang Badut. Dan saya upload di di TikTok juga, di sosmed juga. Dan sudah di view. Sudah mau hampir 1 juta view kali. Coba saya cek dulu ya di di TikTok sudah berapa view yang nonton puisi itu. Menarik itu puisi. Sudah diputar 529.000 ya, lumayan lah, 0,5 juta lah ya. Saya senang isi acara itu. Terus malamnya ada kegiatan menarik lagi. Itu saya jadi juri tamu di acara TikTok Live Gimme the Mic. Jadi TikTok Indonesia bikin acara talent searching begitu, kontes nyanyi seluruh Indonesia, orang disuruh live bawa lagu dan terbaik di Indonesia akan diadu lagi di Jakarta. Jadi saya dapat kesempatan untuk jadi juri tamu di 20 besarnya seluruh Indonesia sudah diseleksi dan saya itu jadi juri tamu di malam itu. Menarik malam itu karena saya bisa satu panggung dengan hero-nya saya waktu kecil dengan Budi Doremi dan juga Tantri Kotak gitu. Ketemu dengan mereka dua satu kursi, masih satu jajar kursinya, kayak merasa siapa saya begitu dan harus mengomentari peserta-peserta begitu. Dan saya rasa lebih tinggi pressure-nya saya daripada peserta. Karena yang lain cuma nyanyi, melakukan apa yang mereka suka. Saya tidak hanya menjudge orang yang sedang menyanyi, tapi saya menjudge orang yang menyanyi. Di samping saya ada Tantri Kotak dan juga Budi Doremi. Kok bisa perhatikan itu, pressure-nya begitu besar. Itu sama dengan saya stand up di depannya Ari Kriting gitu. Sama pressure-nya itu. Tapi acara berjalan dengan bagus. Saya juga karena memang akarnya stand up komedian yang akarnya juga kepenulisan. Itu dari tadi malam saya sudah desain kira-kira akan ke arah mana ini saya komentar apa semua dan bagus-bagus ternyata jadi juri menarik juga ya, menarik. Saya bilang ke panitia juga, apa bedanya juri dengan netizen? Maksudnya hanya menjudge begitu. Keren. Kita ketemu dengan talenta-talenta bagus. Seluruh Indonesia ada peserta dari Ternate, dari Lampung, dari Kalimantan. Dan kalau ada orang bilang itu never met you hero because you will be disappointed. Dia bilang, semoga kau tidak ketemu dengan heromu karena kau akan sakit hati begitu. Sebab hero-nya kita selalu bukan omong kosong sih, selalu pasti bukan sesuai dengan ekspektasi kita, pasti tidak melulu sesuai dengan hero yang di kepala kita dengan di sosmednya mereka begitu, pasti punya kepribadian yang lain dan itu dia aslinya begitu. Jadi saya pun kalau ketemu satu acara dengan orang yang saya kagumi karyanya, saya tidak taruh ekspektasi apapun terhadap pertemuan itu. Saya tidak anggap mereka wow bagaimana, karena saya tahu bahwa saya juga tidak baik-baik amat dan saya rasa orang juga berhak melakukan apapun di poin waktu tertentu yang dia capek juga berkarya puluhan tahun. Tapi ketemu dengan Tantri Kotak dan juga Budi Doremi, ini orang dua ini baik sekali. Dia tanya saya baik-baik, kita ngobrol kayak mas-mas dengan mbak-mbak biasa ngobrol. Dia tanya saya tanya balik. Baik sekali itu. Saya sempat dikasih buku juga sama Tantri Kotak. Ya, jadi tambah koleksi buku lagi di sini. Itu menarik lah ya. Dan kita tidak pernah tahu bahwa waktu akan bawa kita kepada poin yang begitu unik. Sampai saya tidak tahu dia bisa bawa saya ketemu dengan pahlawanku. Itu adalah hal yang luar biasa. Dan sekali lagi apa yang terjadi itu, saya rasa dia bukan tujuan tetapi hadiah dari hal-hal konsistensi yang kamu bikin begitu. Kesuksesan itu
buat saya bukan hadiah. Buat saya bukan tujuan dia, ada hadiah dari konsistensi. Kita sukses itu sejak kita mau melakukan apa yang kita suka berulang-ulang. Itu sukses sebenarnya. Dan itu saja yang bisa kita share Sabtu ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah sejauh ini episode kelima. Dengarkan lagu baruku berjudul Lesung Pipi tanggal 31. Tugasku hanya membuat musik dan lagu yang baik setiap saatnya, lebih baik setiap saat. Tugasmu adalah bantu lagunya supaya disebarluaskan di seluruh penjuru Indonesia. Masuk ke rekomendasi buku. Silakan baca buku Rumus Bahagia dari Mo Gaudat. Rumus Bahagia ini sebenarnya buku terjemahan juga, ditulis oleh orang India, Mo Gaudat namanya kan, Mo Gaudat. Muhammad Mo itu biasa orang ini pernah kerja di Google X, pernah kerja di Google dan keluar dari situ mau cari arti kebahagiaan setelah anaknya meninggal. Bikin buku dan bukunya sangat kaya sekali. Salah satu kutipan yang paling saya ingat adalah lower your expectation. Rumus dari bahagia itu sederhana, semakin tinggi ekspektasimu, potensi sakit hatinya juga semakin tinggi. Orang-orang yang bahagia itu orang-orang yang tidak hidup dalam ekspektasi tertentu. Semakin rendah ekspektasimu, potensi bahagianya semakin tinggi. Itu rekomendasi buku. Rekomendasi lagu, saya lagi suka dengar lagunya James Arthur yang dia cover lagu A Thousand Years. Aduh, itu orang keren sekali. Saya akan didengarkan di YouTube kali atau di Spotify juga mungkin ada. Kalau rekomendasi film, tadi malam saya nonton Monkey King. Itu lagi trending di Netflix sekarang nomor 2. Dia film animasi. Monkey King, anak tahun 90-an pasti tahu ini film apa. Film Kerasakti coy. Di remake dalam bentuk animasi yang begitu lucu dan sangat lucu. Diproduseri oleh Stephen Chow. Stephen Chow itu adalah yang main di Kung Fu Hustle kah? Shaolin Soccer kah atau Kung Fu Hustle? Pokoknya itu adalah film animasi yang paling bagus di minggu ini menurutku. Waduh, di Netflix. Silakan ditonton, menarik sekali. Kita tumbuh bersama Kerasakti dan Stephen Chow masa kecil kita. Ada film animasi yang cerita tentang latar belakangnya sebelum Kerasakti dikutuk menjadi batu dengan animasi dan juga kualitas komedi yang sangat tinggi begitu. Silakan dinonton. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai berjumpa Sabtu depan. I love you guys so much.